Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih dalam itu, selamat sore semua. Saya akan memulai dengan sebuah kisah untuk melukiskan tentang pertemuan antara Maria dan Elizabeth. Saya memberi judulnya Dua Vas Bunga, sebuah kisah tentang kesetiaan dan keterbukaan. Di sebuah toko kerajinan tangan, hiduplah dua vas bunga yang sangat indah. Keduanya dibuat dari tanah liat yang sama, dengan tangan pembuat yang sama. Vas pertama yang lebih tua adalah vas yang megah. Ia diukir dengan sangat detil yang rumit, dicat dengan warna-warna cerah dan ditutup rapat dengan lapisan pelindung yang tebal. Ia mengatakan ia sangat bangga dengan keindahan dan kekuatannya. Tidak ada yang bisa merusakku, pikirnya. Vas yang kedua yang lebih muda dibuat lebih sederhana. Ia tidak memiliki ukiran yang rumit dan warnanya lebih lembut. Yang membedakannya adalah ia tidak memiliki lapisan pelindung. Permukaannya terasa polos dan terbuka. Suatu hari, seorang pemilik toko bunga datang dan membeli kedua vas tersebut. Ia membawa mereka ke rumahnya dan menempatkan vas pertama yang megah itu di sudut ruangan. Ia mengagumi keindahannya, tetapi ia tidak bisa mengisinya dengan air atau bunga karena lapisannya yang tebal. Dan vas itu menjadi sebuah pajangan yang cantik tetapi kosong. Lalu ia mengambil vas kedua. Karena permukaannya yang polos dan terbuka, ia bisa mengisinya dengan air segar. Ia menaruh bunga-bunga mawar yang harum ke dalamnya, dan seketika vas yang sederhana itu menjadi lebih hidup. Ia memancarkan keharuman bunga, membiarkan air mengalir ke setiap tangkai dan menjadi pusat perhatian di dalam ruangan. Setiap pagi pemilik toko bunga itu mengganti airnya, membersihkannya dan memberinya perhatian khusus. Maka vas kedua ternyata tidak hanya indah tetapi juga bermanfaat. Ini analoginya. Lalu yang refleksinya apa? Saya menyebutnya dalam kisah tadi itu adalah dua hati dalam menanggapi panggilan Tuhan. Kisah yang dibuat itu dalam bayangan saya itu analogi tentang bagaimana kita sebagai manusia merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, vas megah melambangkan hati yang tertutup. Vas ini terlalu fokus pada keindahannya sendiri, fokus pada kekuatannya, dan pada bagaimana ia terlihat di mata orang lain. Lapisan pelindung yang tebal adalah simbol dari ego, simbol bagaimana bisa menilai orang lain, simbol dari kesombongan atau saya mengatakan atau bahkan ketakutan yang membuat hati kita tidak bisa terbuka. Akibatnya apa? Meskipun ia terlihat sempurna di luar, ia tidak bisa menampung apapun yang berharga di dalamnya. Ia menjadi kosong, tidak berguna, dan akhirnya hanya sebagai sebuah pajangan yang tampak indah. Yang kedua, vas yang sederhana melambangkan hati yang terbuka. Vas ini tidak sombong dengan penampilannya. Ia sungguh sangat menyadari bahwa dirinya lemah tapi mau memberikan yang terbaik. Ia menyadari bahwa tujuannya bukan hanya untuk dipajang, tapi untuk diisi dan dimanfaatkan. Dan keterbukaannya ini memungkinkan ia menerima air dan bunga-bunga. Hati yang terbuka seperti vas sederhana siap untuk menerima kehendak Tuhan. Ia tidak takut menjadi kotor tanda kutip atau berubah oleh tamparan dan pembelajaran sebagai anugerah Tuhan. Justru dengan keterbukaannya ia menjadi hidup, berguna dan memancarkan keindahan sejati.
Lalu bagaimana cara menyangkut pautkan dalam penerapannya dalam kisah Maria dan Elizabeth? Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kisah Maria dan Elizabeth dalam Injil Lukas ini sebetulnya contoh nyata dari hati yang terbuka. Yang pertama, Maria adalah seperti vas sederhana yang siap menerima. Ketika malaikat memberitahunya bahwa ia akan mengandung, ia tidak menutup diri karena ketakutan atau rasa malu. Sebaliknya, ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Artinya hatinya terbuka lebar untuk menampung anugerah besar dari Tuhan walaupun tidak semudah apa yang kita katakan hari ini. Elizabeth yang sudah tua dan mandul juga menunjukkan hati yang terbuka. Ia percaya bahwa pada mukjizat Tuhan dan tidak merasa iri ketika Maria yang lebih muda datang kepadanya. Sebaliknya, ia penuh sukacita dan berkata, "Berbahagialah ia yang percaya." Akhirnya, Bapak Ibu dan saudari-saudaraku yang terkasih, kedua perempuan ini adalah vas yang terbuka, yang rela diisi oleh Roh Kudus. Pertemuan mereka bukanlah pertemuan dua manusia biasa, melainkan pertemuan dua hati yang penuh dengan roh yang melimpahkan dengan pujian dan sukacita. Apakah kita dalam refleksi sederhana, pertemuan kita dengan banyak orang itu juga pertemuan dua hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan roh-roh yang lainnya? Yang merasa pertemuannya itu bukan menjadi pertemuan yang saling mengembangkan, tapi malah saling menjatuhkan. Maka pemerenungannya gini, yuk mari kita merenungkan. Sebetulnya vas bunga seperti apakah hati kita? Apakah kita terlalu fokus pada tanda kutip pelapisan pelindung-pelindung kita? Pada citra diri yang sempurna, pada anggapan bahwa diri kita adalah yang terbaik, sehingga pada akhirnya apa? Sulit untuk ditembus, lebih condong mengomentari orang lain, lebih condong mencibir orang lain, karena apa? Merasa diri adalah citra diri yang sempurna. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kita tidak bisa diisi oleh anugerah Tuhan sedikit pun. Atau apakah kita memiliki hati yang terbuka dan sederhana, yang siap untuk menerima apapun yang Tuhan berikan, bahkan jika itu berarti kita harus terlihat sangat-sangat rentan. Dan ini tidak mudah. Terlihat sangat rentan bukanlah sesungguhnya rentan. Maka akhirnya ketika kita membuka hati seperti vas sederhana, kita tidak hanya menerima anugerah, tetapi kita juga menjadi bejana yang memberkati orang lain. Titik. Dipahami? Atau sudah tertidur nyenyak hari ini? Kalau dipahami, selamat merenung. Semoga menjadi refleksi yang baik untuk Anda. Sekali lagi, apa yang terlihat Anda baik, itu belum tentu baik. Terlihat aktif dalam pelayanan, belum tentu itu menjadi pelayan yang sesungguhnya. Maka kalau Anda masuk dalam segi reflektif yang dalam, aman. Nah, tapi kalau kita masih tadi pasti yang tertutup, yang hanya mencoba untuk melihat lapisan pelindung, melihat citra diri yang sempurna, menganggap orang lain lebih jelek, gampang mencibir, gampang menilai, gampang untuk menyebarkan hal-hal yang jelek, jangan-jangan memang itu bukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka akhirnya mari kita berjuang yuk, sama-sama saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling untuk menonjolkan siapa yang terbaik dunia ini, tapi semakin menonjolkan bahwa kita punya Tuhan yang baik,
yang memerlukan kita untuk punya hati yang terbuka untuk selalu berkembang bersamanya dan juga dengan sesama kita. Maka mari kita hening sejenak.